Ini apa, ketika kita melafalkan itu suaranya harus ngalir. Tapi kalau ngalir ke hidung jadinya Selanjutnya kita sambut ini dia, Iza, Kaisa, dan Hanif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tim Akil ya, ada Iza, betul. Dari tim Arim ada Kaisa. Kalau dari tim Lukman ada Hanif. Coba kalian ucapkan salam. Yang pertama di sana ada Iza, 10 tahun, Tidore Kepulauan 6 juz. Assalamualaikum. Selanjutnya Kaisa, 10 tahun, Bogor 10 juz. Assalamualaikum. Hanif, 8 tahun, Yogyakarta 4 juz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Kalian sudah mengerti tugasnya ya? Oke. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kita mulai dengan Iza. Iza lihat ke belakang. Lihat ayat ini. Ada yang hilang. Lengkapi. Yang pertama. Asbir. Yang kedua. Hajarah. Hajar. Apa? Hajarah. Oke, kita masukkan jawabannya. Apakah benar? Iya, benar. Iza, lihat ke depan. Bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bacakan ayat sebelumnya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Bacakan ayat setelah yang tadi soal. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Cukup. Selanjutnya Kaisa. Kaisa lihat ke belakang. Lihat ayat ini. Lengkapi. Yang pertama. Yang pertama kata nibtagha. Yang kedua. Faulaika. Kita masukkan. Ibtago dan faulaika. Apakah benar? Ya, benar. Kaisa, bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Dari ayat itu bacakan ayat sebelumnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Bacakan ayat setelahnya. Walladzina hum li amanatihim
Cukup. Sadaqallahul azim. Kita menuju ke Hanif. Hanif, lihat ke belakang. Dari ayat ini ada yang hilang. Yang pertama, Al-Qamara. yang kedua, Syamsa. apa? Syamsa. Kita masukkan jawabannya. Apakah benar? Ya. Bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alash syamsa siraja. Dari ayat itu bacakan ayat sebelumnya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ayat setelahnya. Allahu ambatakum minal ardi nabata. Cukup. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Izzah, Kaisa dan Hanif. Tepuk tangan dong untuk mereka bertiga. Wah, penampilan terakhir dulu kemarin tuh Hanif jawabnya agak cukup lama. Sekarang kebut. Silakan Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izzah, tadi di Missing Word yang pertama kamu jawabnya apa? Asbir. Apa? Asbir. Asbir. Ya, sebenarnya Kak Irfan pelafalan harakah di kosakata tersebut asbir atau seharusnya dibacanya isbir, ya. Karena kalau asbir itu berarti saya yang sabar. Tapi kalau isbir perintah untuk kamu sabar. Jadi beda harakat sebenarnya, ya. Tapi dari segi arti itu beda. Tapi ketika dia membaca ayatnya sudah benar gitu. Makanya ketika Al-Quran itu Masya Allah sangat-sangat kita harus sangat-sangat teliti. Jadi harakat seperti tadi fathah di kasroh yang seharusnya kasroh dijadikan baca fathah itu ngaruh dari segi perintah. Misalnya ayat tadi kan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ini perintah kepada Rasulullah agar Rasulullah sabar terhadap kaumnya. Tapi kalau asbir ala ma yaqul berarti aku sabar terhadap perkataan mereka. Sedangkan yang dibahaskan Rasulullah, bukan kita membahas tentang Allah. Ya, jadi itu sedikit saja gitu ya. Jadi memang permainan ini Masya Allah sangat-sangat teliti ya. Tadi saya kok dengarnya wasbir, tapi jawabannya sudah benar ya, barakallah. Tapi dari segi bacaan Masya Allah Izzah bertahan, alhamdulillah. Satu-satunya adeknya apa namanya terakhir ya Akil ya. Jadi harapan mudah-mudahan insya Allah bisa ke babak-babak berikutnya dengan bacaan yang bagus, irama yang indah. Dari Kak Nabila dari segi bacaan tidak ada komentar buat Izzah, Masya Allah. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Kaisa ya, untuk Kaisa sendiri banyak catatan ya dari Kak Nabila. Yang pertama ketika membaca basmalah, kenapa tadi kayak grogi atau mau berubah irama tapi nggak ini, kenapa coba? Kenapa? Atau memang baca basmalah sambil mikir ayatnya mungkin. Bisa jadi itu ya. Coba sekali aja tahu dan basmalah. Boleh coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lebih bagus daripada yang tadi. Tadi kelihatan banget dia sambil mikir gitu ya. Baik, dari segi bacaan, yang pertama untuk Kaisa ketika membaca lam bertasydid seperti illa ala azwajihim sama walladzina. Tadi semua lamnya terdengar tebal. Illa, walla, enggak, dia illa. Sama ha yang dibaca, hampir semua ha yang dibaca itu dia ha.
Sama yang terakhir buat Kaisa adalah pelafalan harfal ain. Ain itu Kak Irfan a, bukan o. Kalau o beda suaranya. A. Kalau kita perhatikan ini tenggorokan ya. Jadi ain itu, kau tahu kelihatan nggak ya? Di sini a. Jadi bagian tenggorokan sini dia merapat. A ini ketika kita melafalkan a itu suaranya harus ngalir, tapi kalau ngalir ke hidung jadinya kalau tadi Kaisa sedikit ada ke hidungnya jadi jadi sebenarnya Kak Irfan ini kembali lagi ya, ini untuk menyempurnakan bacaan Kaisa ya. Berikutnya Hanif ketika di kosakata yang kedua jawabnya apa? Tadi kan al-qamara, jawaban yang kedua tadi apa? Syamsa. Yang kedua Syamsa. Oke. Jadi Syamsa dengan asyamsa itu beda. Syamsa itu nakirah, asyamsa itu ma'rifah ya, dari segi struktur bahasa ya. Jadi dan juga bisa kalau dari segi tafsir mungkin Abi nanti sedikit menjelaskan, itu beda juga artinya Kak Irfan. Jadi Masya Allah ya, Quran itu sangat-sangat teliti dalam masalah al-fathah kasroh itu, karena bisa berubah arti dan bahkan bisa memberi pemahaman yang sangat berbeda. Terus dari segi bacaan sebenarnya Kak Irfan bacaan Hanif sudah sangat bagus. Mungkin kedepannya lebih fokus lagi kepada kalau tantangannya apa harus lebih fokus lagi. Itu saja buat tim kali ini. Oke, terima kasih Kak Nabila Abdurrahim. Boleh tepuk tangan untuk Kak Nabila. Abi Amir Faisal Fad, silakan Abi. Ya, tadi apa yang dikoreksi Kak Nabila tentang izzah, kata isbir. Ini pentingnya belajar ilmu sorf. Jadi Kak Irfan, itu namanya ilmu alat. Dalam bahasa Arab itu ada ilmu alat. Sejak kecil Abi Amir itu di kampung itu diperintahkan oleh guru untuk menghafal seperti fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'un la taf'ul maf'alun mif'alun. Jadi kalau kata as-sabr itu dari kata sabaro yasbiru, isbir tuh. Jadi fi'il amrnya isbir. Jadi teman-teman semua pemirsa rahimakumullah, ilmu alat itu adalah ilmu di mana kita itu penting sekali untuk menguasainya secara natural ya. Artinya berusaha untuk menghafalnya gitu. Dan itu bukunya kecil namanya Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Itu dihafal aja gitu. Itu penting sekali. Sebab untuk membaca Al-Quran itu semuanya dari pecahan-pecahan kata itu. Jadi kalau kita diminta untuk menyebutkan satu huruf atau satu kalimat misalnya atau satu kata, kalau kita nggak pernah belajar ilmu saraf, makanya tadi baca asbir. Padahal sebetulnya dalam ilmu saraf isbir, seperti itu. Ya, ingat teman-teman ya semuanya pemirsa rahimakumullah, cari buku kecil namanya Amsilah Tasrifiyah, ya Al-Amsilah At-Tasrifiyah itu. Nah ini penting masalah al. Kalau Abi Amir bilang Amsilah Tasrifiyah itu namanya nakirah. Tapi kalau seumpama Al-Amsilah At-Tasrifiyah itu namanya ta'rif. Nah itu maknanya beda Kak Irfan dalam ilmu bahasa Arab. Jadi misalnya kalau seumpama asyams dengan syamsun beda lagi. Jadi kalau syamsun nakirah itu pemaknaannya beda lagi. Kalau asyamsu dia definitif ini mataharinya. Tapi kalau sudah syamsun itu nakirah, itu diantara maknanya adalah litakzim, libayanil ahamiyah, untuk menunjukkan keagungannya, untuk menunjukkan pentingnya dan sebagainya. Itu diantara penggunaan nakirah dalam bahasa Arab. Abi sudah cukupi? Oke, tepuk tanda untuk Dewan Juri kita, Masya Allah luar biasa.
didampingi oleh para guru di karantina, mempersiapkan penampilan dan juga katanya kalian kemarin ada yang diajak ke Masjid Istiqlal ya? Siapa saja? Aku, Hanif, Terus? Naufal, siapa lagi? Al-Fatih, Al-Fatih. Mora sama Alifa. Oh gitu? Ya. Naufal mana? Naufal masih ada di belakang. Naufal sini gabung Naufal. Sini Naufal. Ih jangan lemes. Buka puasanya masih lama. Sini. Iza nggak ikut Iza? Nggak ikut? Ya udah belum. Nanti bergiliran mudah-mudahan ya. Ya udah kita pergi ke Masjid Istiqlal. Yuk ini dia. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau dikasih surprise, tapi kita nggak tahu surprise-nya apa. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kalian penasaran? Yuk, kamu yuk. Surprise-nya tantang aku. Apa ini? Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di Masjid Istiqlal. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى Masya Allah, megah banget ya dan nyaman ibadah di sini. Bismillah, semoga kita bisa ke tanah suci. Amin. Oh Masya Allah tuh. Masjid Istiqlal itu masjid terbesar di Asia Tenggara dan megah sekali ya. Iza udah pernah belum ke sana? Udah. Oh Iza udah. Yang ini kamu udah pernah sebelumnya? Aku baru sekali. Baru sekali. Naufal juga baru sekali ya? Iya. Juga Kaisa baru sekali. Oh gitu. Makanya kamu mungkin karena pernah ya. Gimana kalian melihat Masjid Istiqlal? Besar banget dalamnya. Terus dalamnya besar banget. Dingin ya, dingin ya? Dingin. Karpetnya Terus- tebel ya? Iya, karpetnya tebal. Terus. Terus di sana tuh kayak banyak Quran-Quran gitu. Iya. Terus kalau misalnya kita ngeliat keluar tuh kita kayak bisa ngeliat Monas gitu dari Emang ya kak, kamu Iya. ke situ juga? deket-deket intinya. Kubahnya juga tinggi banget ya? Iya. Iya. Alhamdulillah. Naufal gimana? Bagus masjidnya? Bagus. Bagus. Kamu baru pertama kali. Is it the first time for you? Ya. Wah. What about in Melbourne? There's a big masjid. Iya, but not like that big. Hmm? Yeah, but not like that big. Apa Lukman? Lukman tolongin dong. di Melbourne masjidnya sebesar apa? Lukman the translator. Is there any masjid as big as that in Melbourne? No. No? How big do you think is it from there? How many times bigger is Istiqlal from the biggest masjid in Melbourne? Yeah, it's just, I don't know how much times, just like a lot. Ini rahasia banget apa? Apa katanya? Enggak, jadi kalau di kayaknya sepertinya yang beda jauh besarnya. Beda jauh ya? Iya. Iya. Tapi kalau di Melbourne, apakah setiap azan dikumandangkan secara keras atau tidak? So is like every prayer is there adhan or like are you allowed to make adhan like out loud or not? Yeah. You're allowed to. So like for example, if it was Dhuhr, you would hear adhan in Melbourne or not? Like from your house, No, it's just adhan from there. from the inside. Yeah. Jadi Suara azannya ya suara azannya itu biasanya dari dalam doang. Jadi tidak kalau- aja, ya. tidak sampai di keluar ya. Jadi kalau when you at home, ketika kamu di rumah tidak dengar, you can hear azan. Hanya di dalam itu saja ya. Kita bersyukur loh masih bisa diingatkan dengan azan itu sendiri, masih bisa mendengar, bahkan di beberapa kota besar mungkin sudah mulai agak tidak terdengar karena hiruk pikuknya mungkin, tapi di perkampungan itu masih terdengar dan kadang-kadang itu kita rindukan.
Makanya ketika kita pulang kampung nih, kan sudah mulai ada yang sedikit-sedikit udah mudik. Itu salah satu yang dirindukan adalah suara azan tersebut. Lagi azan maghrib ya. Azan maghrib itu ditunggu-tunggu banget. Iya. Detik per detik, berapa detik lagi nih. Dan kita beruntung Kak Irfan. Ya. Jadi kalau kita di airport itu mudah cari musola Ya, ya. dan juga Bersih kita bagus lagi. benar Kak Irfan. Abi Amir tuh pernah Kak Irfan di airport di Sydney itu sholat di pojok Kak Irfan. Pas lagi sholat mulai orang-orang kerumun, ditonton gitu. Ditonton? Iya. Mungkin nggak tahu sangkanya apa gitu, kita lagi sujud, kita lagi sholat, jadi gitu. Sempat juga, pokoknya di beberapa airport di Amerika, Abi Amir sholat duduk aja, karena takut jadi pusat perhatian kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau di sini kita sholat di mana saja, masya Allah, sedikit-sedikit ketemu masjid, sedikit pendengar azan, nikmat sekali Kak Irfan, masya Allah. Oke, tapi itulah luar biasa. Istiqlal salah satu kebanggaan negara kita Indonesia. Tepuk tangan dong, masya Allah. Yaudah. Kalian sudah melakukan hal yang luar biasa juga, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, dari 7 sudah tampil 5, berarti akan ada 2 peserta lainnya. Coba yang di studio, Kak Irfan mau dengar semangatnya. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allah Akbar, Masya Allah, luar biasa. Itu yel itu dibikin oleh Abi Amir entah tahun keberapa ya Bi ya. Iya. Sekarang sampai Hafiz Indonesia tahun ke-13 masih yel-yelkan juga oleh semua penghafal Quran. Luar biasa Bi, tepuk tangan dong buat Abi Amir Faisal Fat. Ahli bikin yel.